subnya dalam arti bisnis pembangkitannya itu adalah pembangkitan menggunakan tenaga batu bara, gas, panas bumi maupun air. Jadi tetap dikelompokkan. Nah, ini pengelompokannya aja ya, pengelompokan di pembangkitan tadi. Nah, ini bisa juga kita asumsikan saat ini yang rata-rata di AMC-kan itu adalah yang di kami ya adalah unit yang menggunakan bahan bakar batu bara. Nah, apakah nanti batu bara ini semua dipegang oleh IP atau PGB gitu? Kemudian untuk PLN sendiri menggunakan memegang energi baru dan terbarukan ataupun yang lebih lebih murah biayanya misalnya menggunakan yang berbahan bakar air, gas bumi maupun gas. Nah, itu yang kita konsepnya lagi menunggu. Nah, itu nanti yang kita ingin coba dengar speech dari Ketum maupun Pak Bendung. Nah, ini mengenai penggabungan, peluburan, pengambil alihan dan pembubaran tadi di awal ya secara strukturnya. Nah, ini adalah undang-undang ataupun eh, peraturan pemerintah yang menaungi hal tersebut. Jadi Undang-Undang BUMN nomor 19 kita kita saat ini dalam hal ini kalau saya bahasanya adalah kita eh, yang di bawah PLN adalah SBS, SBU, Tanjung Jati B, Sulkal, dan di bawah Mapana itu menggunakan Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003. Maka tentu saja pengangkatan, peleburan, pengambilan, pembubaran mengenai organisasi, mengenai struktur maupun mengenai statuta kepegawaian sendiri ya harusnya berdasarkan Undang-Undang BUMN nomor 19. Nah, kenapa ini penting? Maka di dalam Undang-Undang BUMN itu nanti ada perkaitannya ke perjanjian kerja bersama tentu saja. Maka yang paling penting itu adalah kita harus mengejar dulu di PKB itu sehingga kita bisa ikat kunci mengenai hal-hal penggabungan, peluburan, pengambil alihan maupun pembubaran ini untuk pegawaiannya telah diatur di dalam PKB. Karena di dalam Undang-Undang BUMN itu sendiri itu tentu ada mengatur tentang PKB yang mana mengatur tentang hak-hak dan kewajiban kepegawaian. Kemudian di PP 43 juga tahun 2005. Nah, ini yang saya tadi sampaikan bahwasanya kalau Indonesia Power maupun PJB dia menggunakan undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 dan juga PP 27 tahun 98. Artinya ada dua-dua yang berbeda, dua undang-undang yang berbeda yang saat ini digunakan oleh masing-masing entitas. Jadi kita mengenai undang-undang tentang BUMN nomor 19, sedangkan IP PJB sendiri menggunakan undang-undang perseroan terbatas nomor 40. Nah, dalam hal ini undang-undang perusahaan terbatas IP PJB tentu saja ya kalau perusahaan terbatas berarti kan dia seperti perusahaan swasta ya umum gitu. Sehingga apakah nanti statusnya itu yang saya tadi awal disebutkan bagaimana statutanya kepegawaian ketika ini dileburkan dijadikan satu menjadi PLN Pembangkitan. Kalau bahasa diskusi kami di Medan, apakah kalau kita itu tetap pegawai BUMN, teman-teman IPPJB itu ngikut ke kita itu untung mereka tapi tetap kita tetap aman kan gitu mereka untung kita tetap aman atau kita mengikut mereka ya biasa aja kita rugi gitu kira-kira gitu ya bahasa bahasa awamnya lah ya jadi seperti apa nanti nasibnya atau ada hal baru yang harus diatur kembali kayak gitu. Baik, next. Kemudian ini Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 163. Mungkin saya bacakan pasal 163, pengusaha dapat melakukan putusan PHK terhadap pekerja buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, perubahan ataupun perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja buruh tidak bersedia mewujudkan hubungan kerja. Maka pekerja buruh berhak tak pesagot sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 105 ayat 2. Uang penggantian masa kerja ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 15 ayat 4. Artinya ketika
di pasal 163 Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu, bila mana terjadi statusnya penggabungan, perubahan atau perubahan kepemilikan perusahaan, maka dapat dilakukan PHK oleh pengusaha. Itu yang kita takutkan, yang kita tidak inginkan. Dan bila mana pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka yang didapat cuma uang pesangon sebesar 1 kali sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2. Ini adalah hal yang kita takutkan untuk bila mana terjadi holding subholding tadi, yang berdasarkan pemahaman kita saat ini ya. Artinya saya tambahkan pemahaman kita saat ini, karena kita pun buta seperti apa arah holdingisasi ini, terutama di pembangkitan yang mau dibawa kemana pembangkitan ini. Jadi kita sah-sah saja kita mengaitkan ini ke pasal ini, mengaitkan isu ini ke undang-undang BUMN nomor ini dan lain-lain. Karena isu-isu yang berkembang pun kita tidak tahu gambarannya dan seperti apa ke depannya. Baik, ini saya lanjut di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan PP 43 Tahun 2005 di pasal 65, ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, perubahan dan perubahan BUMN diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 2-nya, dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian. Nah, itu umum ya. Kemudian pasal 7, penggabungan, perubahan, pengambilan BUMN sebagaimana pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham yang bersangkutan. 2, atas persaingan usaha yang sehat dan atas kepentingan masyarakat. Ini pasal-pasalnya ya. Saya pikir lanjut saja. Ini mengenai pasal 126 Undang-Undang 40 tahun 2007 dan PP 27 tahun 94. Artinya yang tadi yang maaf saya balik. Nah, ini tadi yang disampaikan, coba diuraikan, maka terdapat perbedaan-perbedaan Undang-Undang 19 dengan PP 43 tadi tentang pemahaman peleburan, penggabungan atau pengambilan BUMN dengan PT tadi, status PT. Apa-apa aja yang harus kita waspadain mengenai pembentukan holding dan subholding PLN ini. Pertama itu tadi yang saya sampaikan berulang-ulang tadi, bahwanya bagaimana statutanya pegawai BUMN. Ya, artinya statusnya kita sebagai pegawai BUMN yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 bagi rekan-rekan PLN pembangkit yang akan dimasukkan ke PLN subholding. Nah, bagaimana statusnya, akan kita masuk ke itu tadi PJB IPK, itu yang awamnya. Apakah kita ngikut ke mereka, kan gitu awamnya ini ya, bahasa awam saya ya yang saya buat. Apakah kita mengikut ke mereka, artinya bagi teman-teman yang saat ini di anak perusahaan, ya tentu ya udah tidak terjadi apa-apa kan, mereka tidak bergerak, yang bergerak kita ke mereka. Nah, kita ke mereka ini kan berarti apakah statusnya kita BUMN atau sama seperti mereka jadinya, kan berarti itu sesuatu kerugian ya, bahasa awam saya ini ya. Dan ini masih asumsi, jangan dianggap suatu yang telah terjadi, asumsinya seperti itu. Atau mereka yang datang ke kita, dalam hal ya kita tetap statusnya BUMN, mereka datang ke kita, berarti kan mereka untung gitu kalau kejadiannya seperti itu. Tapi kalau kejadiannya seperti yang saya sampaikan awal tadi, kita ngikut ke mereka, ya kita seperti dirugikan. Itu asumsi saya. Kemudian 2, kemungkinan pindahnya status kepegawaian pegawai anak perusahaan menjadi cucu perusahaan. Atau ada kemungkinan ketiga lagi,
yang pegawai anak perusahaan menjadi cucu anak perusahaan, sehingga yang anak perusahaan itu menjadi subholding. Kemudian cucu perusahaan itu menjadi anak perusahaan subholding. Nah, kira-kira gitu. Itu bisa kemungkinan yang terjadi. Dalam hal ini subholding itu adalah holding itu adalah PLN, subholding itu PLN Pembangkitan. Dalam hal ini katakanlah IPPJB tadi digabung, termasuk KIT-KIT tadi itu menjadi subholding. Kemudian cucu perusahaan yang di bawah PLN tadi menjadi anak perusahaan di bawah subholding. Itu ada kemungkinan-kemungkinan itu. Kemudian yang ketiga, aturan kebijakan yang diadopt oleh perusahaan baru seperti apa. Nah, ini kan yang kita tahu, belum tahu PLN Pembangkitan. Tentu kalau saat ini ya terjadi adalah PJB IP, PJB punya PKB sendiri, IP punya PKB sendiri, PLN juga punya PKB sendiri yang saat ini kita belum bahas secara bersama. Ya, sehingga ketika digabungkan pembangkitan tadi seperti apa kebijakan aturan yang dipakai. Karena di dalam peraturan undang-undang disebutkan bahwa ketika ada penggabungan perusahaan, maka aturan kepegawaian yang berlaku adalah aturan kepegawaian yang terbaik. Nah, ini yang terjadi pertanyaannya, terbaiknya menurut siapa kan gitu. Maka ini yang perlu duduk bersama. Kalau terbaiknya menurut manajemen kan belum tentu terbaik menurut serikat. Dan juga terbaik menurut serikat mungkin belum tentu terbaik menurut manajemen. Sehingga perlu adanya duduk bersama dalam membahas hal ini dan ditemukan solusi yang terbaik menurut kesepakatan bersama, sehingga tidak atas dasar ini lebih baik ya menurut Anda kan gitu, atau ini nggak baik ya menurut kamu kan gitu. Sehingga duduk bersama itu perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sama seperti agenda hari ini kita duduk bersama kan, duduk sama itu membahas, membicarakan hal-hal yang menurut kita perlu dibahas sehingga mencapai solusi terbaik. Kemudian yang keempat, adanya kemungkinan PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 163. Nah, ini kemungkinan PHK yang tadi telah dibunyikan asumsi yang kita bikin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13. Baik, ini tambahan saja bahwa perjuangan kita ini sebagai pengurus serikat, mungkin ada teman-teman juga anggota yang ada di sini, adalah kita ingin memastikan kita bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal ini yang kita sampaikan ini adalah kita ingin, bukan kita menolak banyak mungkin info-info yang berkembang bahwasanya serikat kerja itu nolak aja, serikat kerja itu demo aja, serikat kerja itu apa-apa diprotes, apa-apa dikit-dikit diprotes kan gitu. Nah, padahal kita ingin bahwa apakah itu bermanfaat bagi perusahaan atau bagi kita sendiri, bagi kita sendiri dalam hal ini pegawai atau anggota. Nah, seperti apa? Contoh ya, seperti apa statusnya kita kan gitu. Contoh kayak saya contohkan ke diri saya. Saya ketika masuk PLN, saya tahunya PLN itu BUMN, berarti saya sebagai pegawai BUMN. Nah, kalau saat ini kan rekrutmen itu sudah gabung ya, PLN Group. Pertanyaannya, apakah status kawan-kawan yang diangkat dengan menggunakan rekrutmen PLN Group? Paham teman-teman ya? Contohnya misalnya saat ini kalau PLN Group kan bicara di situ ada PLN, ada PJB, IP. Nah, ketika diumumkan di surat kabar, media online maupun di website bahwasanya penerimaan PLN Group, asumsi orang adalah melihat PLN, pastikan PLN gitu. PLN itu adalah pegawai BUMN. Ketika dia diterima dari pengumuman penerimaan pegawai PLN Group itu, katakanlah 100 orang diterima di PLN Group tadi. Kemudian dibagi-bagi, ada yang ke PLN, ada yang ke IP, ada yang ke PJB. Ternyata setelah dibagi-bagi statusnya seperti apa? Ya, itu yang saya belum pelajari lebih lanjut. Ya, mungkin nanti kita perlu pertanyakan kalau yang
mungkin masukan kepada DPP penerimaan yang secara PLN Group itu seperti apa statusnya. Berarti kan dari 100 orang itu dibagi katakanlah 25% ke masing-masing PLN, PJB, IP maupun ke Ayora dan lain-lain, bahwasanya ya yang ke PLN itu statusnya pegawai BUMN. Nah, yang ke anak perusahaan itu statusnya apa kan gitu. Itu yang menjadi hal seperti itu yang kita kritisi gitu, bukan kita menolak gitu. Kira-kira gitu. Contoh hal-hal saja yang menjadi pertanyaan di diri saya ya, salah satunya penerimaan PLN Group. Nah, itu bisa saja orang komplain ataupun protes ya menjadi suatu hal kebahan publik kan, kepentingan publik ketika diumumkan dia pengumuman penerimaan PLN Group dia ternyata tidak berstatus sebagai BUMN, ada yang dana perusahaan. Kalau yang di PLN ya terus sebagai BUMN. Itu salah satu contoh saja. Tambahan lah ya yang curhat yang saya sampaikan tadi. Baik, ya ini terakhir terima kasih. Itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang memang saya belum terlalu menguasai keseluruhan, karena pun data maupun materi yang ada tentang holdingisasi ini baru sebatas materi ini. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Saya stop dulu share screen-nya ya.